Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah kriptografi dengan tema Public Key Kriptografi. Bersama saya Miftah, mari kita belajar bersama-sama. Oke, akan ada dua penjelasan ya poin. Yang pertama adalah Introduction to Public Key Cryptography. Kemudian akan ada pembahasan mengenai RSA algorithm. Nah, kemudian yang pertama itu introduction ya. Jadi classical model yang sudah teman-teman pelajari itu kan Alice dan Bob itu sama-sama mempunyai kunci yang sama gitu kan. Mereka itu mempunyai kunci yang sama untuk membuka dan ya menguncinya begitu. Jadi kita bisa bilang bahwa kuncinya itu hanya satu, encryption menggunakan kunci. Nah, kemudian untuk mendekripsinya berarti kita menggunakan kunci yang sama dengan encryption. Jadilah dekripsi key. Nah, mudah untuk kita implementasikan. Kemudian public key cryptography itu adalah sebuah cryptographic system yang berbeda dengan konsep sebelumnya, yaitu kita hanya menggunakan satu kunci. Nah, namun sekarang kita akan ada menggunakan dua kunci ya. Kunci yang pertama yaitu public key ya. Public key namanya public ya, itu bisa disebarluaskan oleh siapapun ya. Jadi kita bisa menyebarkan kunci itu ya untuk digunakan oleh orang lain. Nah, kemudian private key. Nah, private key ini adalah namanya private ya, privasi. Jadi kuncinya untuk yang private key harus kita simpan ya. Jangan sampai semua orang tahu. Berbeda dengan public key. Semua orang bisa mengetahui itu. Nah, itulah bedanya ketika kita belajar sebelumnya ya. Jadi yang sebelumnya itu hanya private key, yang sekarang kalau yang sekarang ada public key dan private key. Jadi untuk yang penggunaan kunci yang sama itu adalah penggunaan symmetric cryptography ya. Jadi kuncinya untuk mengunci dan mendekrip sama gitu kan. Jadi saling share satu key-nya. Berbeda dengan public key cryptography yang menggunakan asymmetric key. Jadi kuncinya itu ada dua. Jadi inilah kekuatan dari asymmetric key ya. Jadi komunikasinya lebih terjamin ya. Dan biasanya digunakan juga untuk digital signature dan pertukaran kunci. Nah kemudian konsepnya ya, jadi sudah sempat saya jelaskan, public key itu adalah kita bisa menyebarluaskan kunci tersebut untuk enkripsi. Jadi semua orang itu bisa ya, menggunakan kunci ini untuk enkripsi. Ya, kemudian untuk memverifikasi digital signature juga bisa menggunakan public key. Nah, kalau private key-nya untuk dekripsi, beda ya. Kalau public key untuk encrypt, kalau private key untuk decrypt. Ya, kalau untuk digital signature dia untuk membuat, jadi kebalik ya. Kalau public key untuk enkripsi, namun pada digital signature public key digunakan untuk memverifikasinya. Jadi ini tanda tangan saya. Nah, itu akan dijelaskan di materi selanjutnya. Bukan di materi ini ya. Nah, kemudian untuk yang private key-nya untuk decrypt, tapi digital signature untuk membuatnya. Ya, jadi public key cryptography atau PKC ini itu memang landasannya adalah mathematical problems, namun masih mudah kita selesaikan dengan manual. Artinya ketika kita mengerjakan di kertas itu masih bisa. Nah, oke, terus kemudian contoh-contoh RSA ini kita bisa ya mengimplementasikan ya, salah satunya adalah RSA. RSA ini adalah sebuah algoritma asimetrik ya yang paling banyak digunakan dan sampai saat ini masih digunakan, yang paling populer. Nah, kemudian ini untuk integer faktorisasi, kemudian ada Diffie-Hellman atau L-Gamal untuk discrete logarithm, atau elliptic curve discrete logarithm atau ECDSA atau ECDH. Nah, ini contohnya ya. Jadi pengirim itu ada Alice dan penerima ada Bob. Nah, ya, dua orang ini seringkali kita jadikan sebuah role model untuk ilustrasi sebuah konsep kriptografi ya, teman-teman. Nah, jadi di sini misalkan Alice dan Bob ingin berkomunikasi. Terus kemudian Alice ini mengenkripsi sebuah pesan. Nah, menggunakan Bob's public key. Ingat ya, jadi ketika Alice itu ingin mengirimkan pesan, butuh kunci publik, tapi kuncinya itu kepunyaannya si penerima. Nah, kemudian Bob ya,
mendekripsi ciphertext dari Alice menggunakan Bob's private key. Artinya apa? Ketika ingin membuka pesan ciphertext menggunakan kuncinya dia tersendiri. Tapi sifatnya private, hanya Bob atau penerima yang punya kunci tersebut. Ya, jadi ketika kita mengirim menggunakan public key si penerima, untuk membukanya kita menggunakan private key si penerima juga. Ya. Nah, kemudian sama ketika ingin membalas, misalkan Bob ingin membalas pesan dari Alice, ya, maka Bob mengenkripsi pesan menggunakan Alice public key. Kemudian Alice mendekripsi ciphertext dari Bob menggunakan Alice private key punyanya si Alice. Jadi dengan metode ini tidak ada pertukaran kunci sama sekali. Ya, jadi kuncinya benar-benar ada di si penerima. Ya, begitu. Ya. Beda ketika kita simetric key, jadi kita harus saling share key antara pengirim dan penerima harus punya kuncinya. Nah, seperti ini ilustrasinya, gambaran lengkapnya ada sender mengirimkan sebuah plain text, ya. Kita enkripsi menggunakan public key si penerima, jadinya encryption message atau cipher. Nah, untuk membukanya pakai private key si penerima, jadilah plain text. Nah, kemudian histori dari public key ini itu muncul ya pada tahun 1976. Jadi ada 3 orang, Whitfield D.V., Martin Hellman, sama Ralph itu mempublikasikan papernya dengan judul New Direction in Cryptography. Nah, di paper tersebut itu berisi pertukaran kunci ya. Mereka namakan dengan D.V.-Hellman Key Exchange. Nah, itu adalah pertama kalinya ya untuk public key algorithms ya, diumumkan secara publik. Nah, kemudian D.V.-Hellman itu menjadi role model untuk public key kriptografi. Nah, sampai saat ini dari D.V.-Hellman melahirkan beberapa algoritma yang akan dibahas di video pembelajaran ini, yaitu RSA. Begitu. Oke, maka D.V.-Hellman and Merkle ini bisa kita nobatkan sebagai pionir untuk modern kriptografi atau public dan private key. Nah, kemudian ada common public key yang sampai saat ini digunakan banyak. Yang pertama ada RSA. Nah, di sini adalah basisnya adalah faktorisasi ya, bilangan prima besar gitu kan. Ini bisa kita gunakan untuk proses enkripsi dan digital signature. Kemudian ada D.V.-Hellman yang sempat saya bahas sebelumnya, itu untuk pertukaran kunci ya. Terus kemudian ada elliptic curve cryptography atau ECC ya. Ini lebih secure dengan menggunakan kunci yang lebih kecil, lebih ringan gitu kan. Contohnya adalah ECDSA untuk digital signature, ECDH untuk key exchange. Kemudian ada lagi Elgamal based on discrete logarithm problems. Oke, nah akan kita bahas satu algoritma yaitu RSA. Nah, di sini RSA itu singkatan dari Reverse Sample Edelman. Jadi ada 3 orang yang invent algoritma ini. Jadi ini adalah sebuah public key crypto system yang banyak digunakan sampai saat ini. Contohnya ketika teman-teman lihat sertifikasi SSL, nah itu salah satu penggunaan dari RSA juga. Nah, di RSA ini dia mengenerate dan mempublish public key-nya. Ingat ya, konsep asimetrik itu public key-nya dipublish, semua orang bisa menggunakan untuk itu ya, untuk enkripsi. Namun untuk dekripsinya hanya penerima yang punya. Nah, jadi khusus untuk public key-nya dipublish dan menggunakan 2 bilangan prima yang besar. Karena bilangan prima ya yang sangat besar itu susah untuk kita temukan, teman-teman. Jadi kan bilangan prima itu kan unlimited ya. Jadi bisa 1, 3, 5 ya, yang tidak bisa dibagi kecuali dirinya sendiri ya. Nah, kemudian sampai 1 juta, 1 miliar pun masih ada bilangan prima. Dan sampai-sampai ada novel untuk menemukan ya bilangan yang prima paling besar. Sampai komputer itu tidak bisa mengenerate lagi. Nah, karena bilangan prima besar ini ya itu biasanya mengakibatkan ada resiko, yaitu ketika kita generate itu speednya mulai lama ya, tidak secepat
tidak participatory. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke RSA itu ada mathematical foundation ya. Jadi modul aritmetik ya. Ingat-ingat teman-teman pada week 2 silakan dibuka materi week 2. Kemudian ada prime number itu juga di week 2. Kemudian Euler's Taussian function yang akan dijelaskan di video ini. Kemudian greatest common divisor ini sebenarnya sudah dibahas di week 2 ya. Namun nanti akan saya jelaskan lagi ya, dengan menggunakan Euclidean algorithm. Kemudian ada modular inverse. Nah, kemudian kita langsung ke Euler ya, Taussian function. Jadi di sini bisa disimpulkan dengan tau ini ya, Taussian. Itu adalah maksudnya adalah kita akan menjumlahkan seberapa banyak integer ya dari 1 ke n-1. Ya, apakah bilangan ini tuh co-prime with n? Karena di RSA ya salah satu contoh RSA itu menggunakan ada salah satu variabelnya yaitu n itu dihasilkan dari p kali q. Nah, p kali q ini adalah bilangan prima yang kalau bisa besar, kalau bisa ya. Semakin besar bilangan prima maka semakin kuat ya. Kuat hasil si enkripsinya ini. Nah, kemudian Taussian n-nya itu ya, kalau Taussian n-nya didapatkan dari p-1, q-1. Jadi dikali ya p-1 dikali q-1. Contohnya seperti ini. Jika p adalah 17, q-nya 23 bilangan prima kan 17. Siapa yang bisa membagi dengan 17? Gak ada kecuali dirinya sendiri dan 1 gitu kan. 17 dan 23. Nah, kemudian n-nya ya. N-nya adalah p kali q. Nah, kemudian Taussian-nya adalah 17 min 1, 23 min 1. Ya, berarti 16 dikali 22 hasilnya adalah 352. Oke, ini itu adalah Euler Taussian function. Nah, kemudian sekarang GCD using Euclidean algorithm. Jadi ini adalah Euclidean algorithm itu yang paling lama dan paling fundamental pada proses kriptografi ini. Karena paling basicnya ya, basicnya berasal dari mathematics. Nah, kemudian Euclidean ini digunakan untuk mengcompute greatest common divisor atau faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan integer ya. Jadi GCD ini dari dua bilangan ya, integer ya, itu akan dicari ya, integer yang paling besar yang ditemukan ketika kita bisa membagi ya antara dua bilangan tersebut. Contohnya seperti ini, GCD 12,8 itu hasilnya adalah 4, GCD 30,18 hasilnya adalah 6. Nah, ketika kita menggunakan Euclidean algorithm itu ada formulanya. Yang pertama ada R0 itu kita bisa sebut dengan A, R1 kita bisa sebut dengan B, M-nya itu adalah 1. Jadi misalkan dari ya GCD 12,8. Nah, 12 ini adalah A, 8 adalah B. Jadi ada dua bilangan ya, dua bilangan. Nah, terus kemudian M-nya, loopingnya itu dimulai dari 1. Jadi untuk menemukan GCD itu kita ada perulangan ya teman-teman sampai menemukan sampai RM-nya itu sama dengan 0. Ketika RM-nya, nanti nilai RM-nya tidak sama dengan 0, maka dia akan melakukan perulangan ini. Jadi while ya, konsep perulangan while-nya RM-nya tidak sama dengan 0, maka dia akan terus-menerus. Ketika RM-nya 0, maka do-nya ini tidak akan dilakukan. Nah, ketika do-nya dilakukan, maka misalkan QM, M looping-nya pertama itu dihasilkan dari R-1. R1-1, artinya R0 per R1 untuk QM-nya. Nah, untuk perulangannya pertama. Ini M-nya pasti 1 ya. Kemudian Rn plus 1 ya. Sama dengan berarti R2 kan, dicari R2. Jadi dia akan mencari R0, R1, R2, R3, R4 sampai Rm-nya tidak sama dengan 0. R2 berarti next step ya itu adalah dari Rm-1 atau R0, ini M-nya 1 ya. Kemudian minus Q1 R1. Nah, kemudian M-nya kita plus 1 karena looping while ya. Jadi M-nya akan kita pluskan. Nah, oke, return-nya nanti adalah Q1 ya. Q1 karena perulangan ya, M1 sampai QM.
Kemudian di sini RM. Nah, isinya RM ini adalah result dari RM-nya di sini nanti, ya. Kemudian GCD-nya AB itu adalah RM. Nah, contohnya seperti ini. Ini misalkan R0 itu adalah Q1 R1 plus R2. R1 sama dengan Q2 R2 plus R3 dan seterusnya. Nah, ini akan saya jelaskan di contoh soal seperti ini. Jadi ada GCD ya, 11934. Berarti R0-nya adalah 119, R1-nya adalah 34, M-nya adalah 1. Step pertama berarti kan Q1 ya, Qm sama dengan Rm-1 atau R0 per R1, Rm sama dengan 3. Ya, 119 per 34, 3. Nah, kemudian Rm plus 1 ini ya, Rm plus 1 sama dengan Rm minus 1 minus Qm Rm. Ya. Rm min 1 ya, R0 min ya 3 R apa? R1. Ini ya. Qm kali Rm. Qm ya, Qm itu berasal dari ini ya, Q1 kan. 3 dikali 34. Hasilnya 119 di min 3 kali 34. Hasilnya adalah 17. Nah, kemudian kita increment M-nya 2. Kita ke step yang kedua. Berarti step yang kedua adalah Q2 ya. Qm sama dengan ya Qm min 1 ya, berarti sorry Rm min 1 ya, berarti R1 ya, M-nya kan 2 kan sekarang. Per R2. R2-nya 17 dapat dari mana? Dapat dari sini R2-nya. Nah, kemudian kita bagi menjadi 2. Nah, kemudian Rm plus 1, M-nya kan 2. Berarti kan plus 1 berarti R3 sama dengan 34 adalah apa, teman-teman? Rm min 1. Ini ya. Ya. Rm min 1 ya. Rm min 1 min Qm ya, Qm berarti Q2 dikali R2. Ya, Qm kali Rm. Hasilnya adalah 0. Nah, ketika R3 0, maka M-nya kita sama dengan 3. Berarti ketika R3-nya 0 ya, berarti kan tidak sesuai dengan ini, maka selesai. Nah, maka kita ambil karena di sini adalah sudah 0, ya, R3-nya 0, ya, R3-nya selesai, maka Q1, Q2 ya, adalah 3,2. Q1 sama Q2-nya, posisinya Q1 sama Q2 kan Q1 3, Q2-nya 2. Nah, kemudian R-nya adalah 17. R-nya dapat dari mana? R-nya dapat dari ini. Rm. Ya, jadi 17. Biasanya kita ambil ketika 0 ini, di sininya itu berapa? Rm-nya itu berapa? Ya. Kan ini kan stopnya kan pada waktu step yang kedua, berarti Rm. M-nya kan masih 2 di sini. Ya, bukan 3 ya, bukan 3 ya. Kita belum ke looping, jadi ketika R-nya 2, stepnya 2, R2-nya kan 17, maka 0. Hasilnya GCD 134 adalah RM pada waktu 0, berarti di sini 17. Berarti GCD 11934 adalah 17. Oke, terus kemudian ini adalah pseudocode ketika kita menggunakan Python ya. Di sini ada variabel A in ya, kita jadikan integer, harus integer. Input A titik ya, ini artinya input ini menerima typing ya. Ketika teman-teman ya menjalankan ini ada muncul A titik 2, maka teman-teman harus mengisikan dan enter, maka di situ akan disimpan di input, dijadikan in, dia A. Begitu juga dengan B. Nah, kemudian R-nya di sini kita simpan A, B, kita jadikan seperti R0-nya itu adalah A, R1 adalah B, seperti yang tadi. Kemudian Q-nya adalah 0, ya, Qm-nya adalah 0, M-nya adalah 1. Kemudian kita lakukan peruji jika M-nya tidak sama dengan 0, atau isi Rm-nya tidak sama dengan 0, maka kita lakukan perulangan. Kita append, berarti key.append, berarti Q1. Ya. Key.append itu artinya memasukkan array baru ya. Awalnya kan indeksnya ke 0, isinya 0. Maka ketika kita append, kita push ya. Jadi Q1. Dari hasil RR
indeks M-1 di per RM. R-1 berarti R0. R0-nya berapa? Ada A. Per RM B. Berarti A per B. Kemudian R insert sama seperti yang saya jelaskan ini. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi M+1 dia akan looping. Oke, nah kemudian konsep yang kita harus pelajari juga adalah modular inverse. Jadi ini adalah critical in modern cryptography, banyak digunakan, salah satunya di RSA, membutuhkan private key-nya. Jadi ada generate public key, ada generate private key, itulah RSA. Nah, RSA itu ada rumus seperti ini. D kali E itu harus sama dengan 1 mod tosian N. D kali E sama dengan 1 mod tosian N. Atau D-nya ini kita bisa modular inverse dari E modulo tosian N. Nah, seperti ini. Jadi, ada dua bilangan integer A dan M. Ya. Kemudian modular inverse dari A modulo M. Ya, modulo M itu adalah A-1, teman-teman. A modulo M itu kita bisa menyebutnya dengan A pangkat min 1. Contohnya seperti ini. A dikali A pangkat min 1 itu sama dengan atau equal 1 mod M. Atau misalkan ini AX sama dengan B mod M. Berarti ketika kita jadikan X saja di sini sama dengan B dikali A pangkat min 1 mod M. Berarti ini kan dipindah, ya dipindah. Kemudian kita pangkat min 1, itulah modular inverse. Contohnya seperti ini. 3X ya, sama dengan 1 mod 11. Berarti kita cari berapapun hasilnya ini, ketika 1 mod 11, ya itu hasilnya 1 ya. Misalkan seperti ini, ya kita cari aja manual, misalkan 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4. Ini kalau manual ya. Nah, berarti ketemu 3 kali 4, 12. Nah, berarti kan 12 sama dengan 1 mod 11. Atau kita bisa buktikan di sini 3 pangkat min 1 sama dengan ya 4 mod 11. Atau 3 kali 4 sama dengan 12 sama dengan 1 mod 11. Oke, begitu ini adalah modular inverse. Algoritma RSA ada 4 step, yaitu key generation, key distribution, encryption, and decryption. Nah, kemudian kita bahas untuk yang pertama yaitu key generation. Jadi seperti saya spill ya di tadi ya, itu kita butuh dua bilangan prima yang besar P dan Q. Dengan catatan P tidak sama dengan Q, misalkan P-nya 11, Q-nya nggak boleh 11. Q-nya bisa 1, 3, 13, asalkan bilangan prima yang tidak boleh sama dengan P. Nah, kemudian kita compute N hasil kari P kali Q, kemudian kita compute tosian N-nya dengan cara P-1, Q-1, kemudian kita menemukan public exponent E, dengan catatan 1 kurang dari E kurang dari tosian N. Itulah E, kita temukan E-nya. Dan dengan catatan hasil GJD E, tosian N itu sama dengan 1. Jadi E-nya itu kita temukan harus lebih dari 1, kurang dari tosian N. Dengan catatan GJD, ketika E-nya kita pilih tosian N harus sama dengan 1. Dan juga harus bilangan coprime dengan tosian N. Nah, kemudian kita compute private D ya. D ini adalah hasil dari, ini harusnya panah ini ya. Ini harusnya panah. Ya, ini harusnya panah. Mana tadi ya? Ini saya revisi dulu. Ini harusnya panah ya, seperti ini ya. Ini maksudnya rumusnya ya. Nah, rumusnya itu adalah D ini adalah sama dengan E-1 seperti modular inverse tadi ya. E pangkat min 1 mod tosian N. Atau E kali D sama dengan 1 mod tosian N. Ya, kita temukan D. Tadi kan kita temukan E, kemudian kita temukan D. Hasilnya adalah public key-nya itu NE. NE itu adalah nomor 4 ini ya. Kemudian untuk yang D-nya adalah nomor 5. Jadi public key-nya NE, private key-nya N, D. Itulah key generation yang digunakan untuk proses enkripsi.
dan dekripsi ya, dan dekripsi. Nah, kemudian untuk key distribution-nya bebas. Jadi karena penerima ini ya, Bob itu ingin mengirimkan pesan ke Alice. Nah, berarti Bob itu kan harus tahu public key-nya si Alice. Entah dikirim lewat email maupun dikirim lewat protokol yang aman. Tapi ya nggak terlalu aman ya nggak masalah karena kan di sini public key ya ini ya, but not necessary secret. Jadi ya sebaiknya aman, cuman kalau nggak aman ya nggak apa-apa karena kan itu hanya public key. Ya, NE itu kan public key yang bisa kita sebarkan, tapi kalau private key ND tidak boleh disebarluaskan. Nah, kemudian untuk enkripsi, tadi kan kita menemukan NE, berarti kan rumusnya cipher adalah pesan pangkat E mod N. M itu ada plain text-nya, misalkan kita number, E-nya public exponent, N-nya adalah modulus. Oke, M E mod N. Kalau dekripsinya M kita temukan karena kan kita ingin menjadikan cipher, ini kan C ya, cipher ke pesan, maka cipher pangkat D mod N itulah dekripsi. Nah, contohnya seperti ini ya, example key generation, ada P-nya 61, key-nya 53, kita compute N, P kali key 3233, 61 kali 53, kemudian kita compute Gaussian N, P-160, Q-152, ini ya. 52 hasilnya 3120. Kemudian kita pilih E dari rumus seperti ini yang saya jelaskan tadi. Berarti 1 kurang dari E kurang dari 3120. Hasilnya kita pilih aja E-nya 17. Ya. Kemudian GCD 17 apakah 3120 itu sama dengan 1? Jika ya pakai, jika tidak kita pakai bilangan yang lain. Nah, kemudian di sini kita compute D seperti tadi ya. D sama dengan E-1 mod Gaussian atau E kali D ya equal 1 mod 3120. Hasilnya adalah 2753. E-nya di sini berapa? E-nya kan 17. Ya, 17 kali D ya sama dengan 1 mod 3120. Atau teman-teman bisa pakai ini misalkan D ya sama dengan 17 pangkat min 1 mod Gaussian N atau 3120. Hasilnya seperti ini. Berarti public key-nya adalah NE, ya, N-nya 323, E-nya 17, D-nya adalah 2753. Oke, contohnya seperti ini. Berarti ketika kita sudah key generation mendapatkan ini, maka kita bisa melakukan enkripsi dan dekripsi. Misalkan M-nya 65, berarti 65 pangkat 17 mod 3233. Ya, M, E, mod N. M E E-nya nih E mod N, M E mod N hasilnya ini cipher. Kemudian kita dekripsi berarti M ya M ini ya M D-nya ini ya 2753 M D mod N besar ya teman-teman ya, besar loh 2790 pangkat 2753 itu besar ya mod N 65 hasilnya seperti ini. Itu adalah contoh dari RSA, encryption dan decryption. Nah, kemudian ini adalah RSA ketika teman-teman ingin mengimplementasikan menggunakan Python. Ya, tapi ketika teman-teman mengimplementasikan Python di Google Colab, pastikan harus install ini dulu. Harus ngoding pip install PyCryptodome dulu. Nah, barulah teman-teman ngoding seperti ini. Jadi kita pakai library dari PyCryptodome, import RSA, kita import dulu, kemudian kita import pakai konsep OAIP ini konsep yang paling terbaru daripada tradisional untuk pembentukan ciphertext ya. Nah, kemudian kita generate key-nya panjangnya adalah 2048. Kemudian private key-nya kita panggil library dari generate untuk export key. Ya, untuk private key-nya ya. Untuk public key-nya tinggal seperti ini. Key.public key.export key. Sangat simpel ya teman-teman. Daripada kita ngoding manual. Cara ini key generation-nya ada 3 line. Kemudian untuk enkripsinya misalkan di sini pakai tipe string ya, RSA with PyCryptodome. Ciphertext-nya adalah seperti ini hasilnya. PKCS1 underscore OAIP ini adalah library yang paling terbaru untuk RSA. Jadi dia menggunakan pembentukan ciphernya berbeda dengan RSA tradisional. Kemudian kita new pakai public key rsa.import key public key.
pakai cara import key ya untuk menggunakan public key. Hasilnya adalah ciphertext sama dengan cipher encrypt pesan. Kemudian decryptnya sama pakai PKC01 ini ya, sama ya. RC import key, pasti import key tapi pakai private key. Decryptnya sama, bedanya hanya di function cipher underscore decrypt ciphertext. Kalau tadi kan cipher underscore encrypt pesan. Hasilnya kita diikut-ikut itu artinya kita print. Nah, hasilnya apa? Silakan teman-teman ya. Silakan teman-teman implementasikan ya RSA tersebut menggunakan Google Colab. Submit screenshot tersebut. Kemudian sampai menemukan hasilnya. Nah, screenshotnya dikumpulkan di ULS dalam bentuk PNG boleh, JPG boleh, PDF boleh, dokumen boleh. Oke, seperti itu untuk video pembelajaran pada public key cryptography. Jika ada pertanyaan, bisa chat di Google Chat. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat belajar.